Selamat siang Kak Nadia. Siang Kak. Bagaimana, apakah sudah merasa nyaman duduknya atau mau pindah posisi? Udah nyaman sih Kak. Oke, baik Kak Nadia. Kak Nadia tadi sebelum kesini ada kegiatan apa? Tadi jam 9 udah kuliah sih Kak. Baru selesai tadi jam setengah 12 lanjut makan gitu. Terus lanjut ke sini gitu? Iya Kak. Oke, kalau habis ini ada acara nggak? Nanti ada kelas sih Kak jam 3-an. Oke, kalau boleh minta waktu karena dia mau untuk sesi konseling kali ini kan Nadia mau minta berapa waktunya? Kalau umumnya itu sekitar 40 sampai 60 menit. Berapa ya? 45 aja deh Kak, boleh kan? Iya boleh karena dia jadi sesi konseling kita kali ini akan berjalan selama 45 menit ke depannya karena dia. Iya. Oke, untuk peran saya di sini sebagai konselor untuk membantu karena dia menemukan solusi dari apa yang karena dia permasalahkan atau karena dia alami saat ini. Sedangkan karena dia itu nanti saya harap nanti karena dia bisa terbuka untuk bercerita semua hal yang mengusik pikiran sama perasaan karena dia. Apakah karena dia bersedia? Bersedia sih Kak, soalnya kemarin juga udah ngisi info konsen juga kan Kak. Iya betul. Nah dari info konsen tersebut kan juga ada asas kerahasiaan yang karena dia, jadi karena dia jangan takut untuk mengungkapkan semua perasaan karena dia, karena nanti apa yang karena dia ceritakan akan dijaga kerahasiaannya di sini tanpa dibawa ke luar dari sesi konseling kali ini. Berarti nggak akan bocorin kemana-mana kan Kak? Iya. Kalau boleh tahu karena dia ini pertama kali ikut konseling atau udah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Dulu kayaknya pernah sih Kak, cuman nggak konseling kayak ini berdua doang kayak individu tuh nggak pernah. Dulu cuma kayak mungkin lebih ke konseling kelompok gitu Kak, pas waktu apa ya, pas SMA Kak. Lalu perasaan karena dia sebelum datang ke sini, karena ini kan baru pertama kali mengikuti konseling individu ya, lalu perasaan karena dia itu gimana sih? Ya jujur ya Kak, pertamanya ngerasa kayak gugup gitu. Tapi kalau nggak nyoba kayak ya pengen aja, takutnya nanti nyesel aja gitu Kak, karena memang kebutuhan aku juga sih Kak di sini gitu. Berarti karena dia merasa membutuhkan sesi konseling kali ini. Iya. Lalu apa sih yang membuat karena dia itu memutuskan untuk mengikuti konseling ini? Mungkin karena udah ada pertimbangan sih Kak, kayak itu kan bisa aku lihat tuh di pamflet IG kalau nggak salah. Ya itu pamflet IG terus kayak kok menarik gitu loh, makanya kayak pengen nyoba, tapi kayak awalannya itu ngerasa kayak masih ragu, tapi kayak ada dorongan karena mungkin akhir-akhir ini aku kena ada masalah ya Kak, jadi kayak ada dorongan gitu. Kalau misal pernah mikir kayak nggak mau ikut, tapi kok takut kalau nggak nyoba gitu Kak, jadi gitu. Oke, jadi karena dia ada dorongan untuk mengikuti ini karena dia ada sebuah permasalahan. Iya Kak, seperti itu. Lalu hal apa sih yang paling menyita pikiran karena dia akhir-akhir ini atau seminggu terakhir deh? Sebenarnya karena aku di sini kan udah semester 3 ya Kak. Mungkin karena
semakin naik semester itu kayak makin banyak tugas gitu Kak, itu yang mungkin membebani banget di aku akhir-akhir ini gitu. Karena dia merasa terbebani sama tugas-tugas kuliah. Iya Kak, itu di sisi lain juga aku kan baru apa ya namanya juga pengen ikut-ikut organisasi juga ya Kak, gitu Bang Dunia. Biasanya apa sih yang karena dia lakukan kalau lagi misalkan kayak lagi stres, hal-hal yang karena dia lakukan untuk menenangkan pikiran itu apa? Mungkin rekreasi sedikit sih Kak, kayak jogging gitu loh di sekitaran rumah sini gitu. Kalau misal sore gitu Kak, tenangin aja. Berarti olahraga tuh bisa nenangin pikiran karena dia. Iya Kak. Kalau menurut karena dia ada nggak harapan kecil yang mungkin bisa berubah, yang bisa kamu dapatkan dari sesi ini? Saya pengen apa ya, mungkin sedikit punya solusi atau planning untuk menghadapi masalah saya Kak. Berarti karena dia ingin kayak memecahkan masalah. Lalu dalam keseharian karena dia sendiri itu hal apa yang ada nggak yang karena dia banggakan dari dalam diri karena dia sendiri? Yang dari aku banggain sendiri apa ya Kak, sebenarnya sih itu sih Kak. Tapi dulu sih Kak, itu masih zaman-zamannya SMA itu kan saya kan suka lari-lari jogging gitu ya Kak. Dulu tuh saya pernah ikut lomba lari estafet, itu pernah sempat juara. Terus satu kalinya lagi itu pas lomba itu lari 800 itu juga pernah juara Kak gitu. Karena dia hidupnya sehat banget ya, sering juara lomba lari. Gak sering itu sih Kak, 2 kali aja kok. Ya, tapi itu membuat karena dia bangga. Ya lumayan Kak. Kalau untuk seminggu terakhir ada nggak hal-hal yang membuat karena dia bangga ke diri karena dia sendiri? Apa ya? Oh itu kan aku kan ikut organisasi ya Kak. Proker aku tuh jalan dan selesai minggu kemarin itu baru selesai. Jadi kayak udah nggak lega gitu. Karena dia ikut organisasi apa kalau boleh tahu? Ikut hima. Oke, karena dia ikut hima ya. Boleh diceritakan nggak kegiatan apa yang biasanya membuat karena dia itu membuat merasa lebih nyaman atau rileks dalam kesehariannya? Kalau di hima? Iya, di hima bisa, di kehidupan sehari-hari biasa juga bisa. Yang membuat karena dia rileks aja gitu, merasa nyaman. Kalau aku lebih ke teman-teman sih Kak, karena orangnya kan asik-asik juga, jadi ngerasa balance aja gitulah pokoknya. Jadi karena dia merasa hidup karena dia itu nyaman kalau punya teman gitu. Bagaimana kegiatan rutinitas karena dia akhir-akhir ini selain di organisasi tersebut? Ada hal lain nggak? Gak ada sih Kak, cuma organisasi sama kuliahnya cukup padat juga, karena tadi kan udah aku juga sempat tadi ngomong kalau sekarang udah semester 3 ya Kak, jadi kayak tugasnya itu udah lumayan banyak gitu aja. Mesti karena dia, apakah karena dia mengalami kayak tekanan akademik gitu? Kalau tekanan sih Kak, ada sih Kak dari orang tua gitu, kayak kan saya juga anak pertama ya Kak, jadi ngerasa kayak mungkin dipandang sebagai teladan gitu buat adik-adiknya gitu loh Kak, seperti itu. Selain tekanan akademik juga terdapat tekanan dari kayak peran karena dia sendiri sebagai anak pertama yang supaya bisa dilihat sebagai teladan untuk adik-adiknya. Ya. Oke, lalu ketika menghadapi
sih yang karena dia kegiatan apa atau hal apa yang bisa membuat karena dia tuh merasa bertahan? Apa ya? Yang buat merasa aku bertahan ya Kak? Iya. Mungkin dari keluarga itu sendiri sih Kak. Berarti kayak selain mendapat kayak tekanan, tapi karena dia juga mendapat dukungan dari keluarga juga. Lalu kan menurut Kanadia, hal apa yang perlu saya tahu tentang Kanadia sendiri, tentang apa yang bisa mendukung Kanadia untuk lebih baik? Hal apa yang bisa saya ketahui tentang Kanadia gitu? Mendukung ya Kak. Ya itu Kak yang awal tadi dari dukungan keluarga gitu Kak. Sebenarnya orang tuaku itu nggak terlalu gini ya Kak. Aku mau ngurusin orang tua aku tuh nggak terlalu nuntut, cuman karena aku orangnya nggak enakan karena udah membebani banget, apalagi emang udah gede banget kan, tapi ngerasa kayak masih jadi beban orang tua, apalagi anak pertama juga ya Kak. Jadi itu, tapi di sisi lain juga dukungan orang tua itu bagus buat aku sendiri, tapi ya kadang aku nanggepinnya itu kayak kadang mau berbanding juga, tapi sebenarnya itu bagus buat aku gitu Kak. Oke, tapi karena dia berarti merasa lebih dominan dukungan keluarga daripada tekanan keluarga sendiri atau gimana? Kalau lebih dominannya ke dukungannya sih Kak. Lebih ke dukungan. Oke, kalau karena dia tadi mendapat dukungan dari keluarga untuk membuat karena dia bertahan, boleh nggak ceritakan lebih jelas bagaimana karena dia itu bagaimana masalah yang karena dia hadapi akhir-akhir ini? Masalah yang aku hadapi akhir-akhir ini Iya. ya. Jadi lebih ke gimana ya, udah semester 3 ya Kak. Sebenarnya itu aku ngerasa kayak burn out banget gitu loh Kak, banyak tugas, terus masih ada organisasi, tapi apalagi waktu kemarin itu pas prokerku itu masih benar-benar bentrok, dan itu tuh sampai bahkan tugasku tuh sudah numpuk banget, terus ngerjainnya juga mepet deadline. Habis itu pernah aku sesekali itu telat nugas, dan itu merasa bersalah banget tentang Kak gitu. Berarti karena dia kayak mengalami tekanan kayak dari akademik iya, dari organisasi juga iya, terus pernah mengalami keterlambatan saat mengumpulkan tugas begitu. Apakah karena dia ini mengalami prokrastinasi akademik atau gimana sehingga sampai telat mengumpulkan tugas? Mungkin iya sih Kak. Kapan terakhir karena dia kayak menyadari bahwa karena dia tuh sering menunda kebiasaan menunda tugas tersebut? Itu Kak, waktu aku rasain telat tugas itu benar-benar nyesel banget Kak. Itu dari itu saya sudah menyadari gitu Kak, kayak nyesel banget, itu yang membuat saya sadar harus akan ada perubahan gitu Kak dari dia sendiri. Oke, terus lalu apa sih yang membuat kayak karena dia tuh memilih untuk menunda tugas? Ya karena mungkin aku belum bisa ngatur prioritasku sendiri, soalnya sebenarnya itu saking banyaknya adanya kegiatan, terus kayak tugas dari organisasi kan juga ada ya Kak, dari dari kuliah juga ada, jadi dua-duanya tuh kayak numpuk banget, jadi ngerasa mungkin aku kan butuh waktu untuk ngehibur aku sendiri ya Kak. Mungkin dari itu sih Kak aku bisa sampai telat tugas gitu. Oke, karena dia itu merasa kayak antara tugas kuliah sama organisasi itu bentrok, sehingga karena dia itu memilih atau secara tidak sadar itu menunda tugas tersebut. Betul.
waktu sadar karena dia tuh telat ngumpulin tugasnya? Ya itu Kak, merasa bersalah aja. Udah merasa kayak kok aku bisa kayak gini sih, padahal kayak orang tua udah biayain mahal-mahal, tapi bisa-bisanya aku kayak seceroboh ini sampai telat. Terus kadang juga pikirnya ini pasti ngaruh nggak, ngaruh Pak, pasti ngaruh ke akademiknya aku juga ya Kak pastinya gitu. Oke, karena dia merasa menyesal. Lalu setelah dari kejadian tersebut, apakah pernah kejadian lagi atau itu untuk pertama dan terakhir kalinya? Sejauh ini baru pertama itu Kak, makanya saya merasa kayak butuh konseling aja gitu. Berarti sebelumnya cuma menunda tugas tapi tidak sampai telat mengumpulkan tugasnya. Iya Kak, dari situ. Kalau boleh tahu nih, aktivitas apa sih yang paling sering karena dia lakukan untuk menggantikan waktu mengerjakan tugas tersebut? Kayak kan karena dia kan sering nunda-nunda tugas nih. Sebenarnya kegiatan apa sih Kak yang karena dia kerjakan selain dari kayak merasa stres karena burnout organisasi sama akademik sendiri? Kegiatan ya tadi kan saya juga kayak suka jogging juga ya Kak, mungkin mengutamakan itu. Terus saya juga tadi udah nyatain juga terkait dengan teman-teman juga yang kayak aku kan suka kayak banyak temennya gitu Kak, kayak kadang datang ngajak main kesana kesini, terus kayak ya udah aku yakin aja gitu Kak. Maksudnya karena dia juga punya kayak kesibukan untuk olahraga sama main dengan teman. Iya sih Kak. Dari diri karena dia sendiri nih, dampak apa sih yang paling karena dia rasakan dari kebiasaan menunda-nunda tugas tersebut? Dampak dari diri aku sendiri ya. Dari diri karena dia sendiri. Aku tuh merasa kayak gimana ya, burnout parah, terus kayak apalagi tidur aku juga ngerasa kayak nggak cukup, sering begadang, terus kayak kurang sehat gitu loh Kak. Kadang juga kalau semisal di kos itu kalau udah nugas gitu kayak udah ngejar tugas atau ngejar setelah lain sampai lupa makan gitu. Karena dia kayak berarti ini berpengaruh ke jam tidur sama kesehatan karena dia sendiri. Iya Kak. Nah, dari semua situasi itu kayak bagian mana yang menurutmu paling mungkin untuk bisa diubah untuk kedepannya? Mungkin di memperbaiki jam tidur sih Kak. Mungkin iya betul, karena dengan memperbaiki jam tidur mungkin nanti karena dia bisa kayak menjadwalkan waktu yang lebih baik gitu, manajemen waktunya jadi lebih baik. Nah, kalau kita gunakan skala 0 sampai 10 kayak dimana 0 itu artinya kayak karena dia tuh masih bisa mengendalikan prokrastinasi tersebut, sedangkan untuk 10 itu kayak karena dia masih sangat sulit untuk mengendalikan prokrastinasi tersebut. Kira-kira karena dia memilih di angka berapa? 7 sih Kak. Apa alasan karena dia untuk memilih angka tersebut? Mungkin karena menurut aku itu kan kalau yang paling atas itu kan yang paling mengganggukan Kak. Iya. Nah itu merasa kayak mengganggu banget di di rutinitas aku, kehidupan aku gitu Kak. Jadi aku merasa itu tinggi aja gitu. Kalau yang membuat kondisimu ini tidak berada di angka lebih rendah dari angka 7 itu kenapa? Ya karena dulunya aku nggak seperti ini gitu Kak. Kayak ya rutinitas aku tuh pas waktu semester 1 ya Kak. Semester 1 tuh kayak berjalan lancar gitu loh Kak, sebelum aku ngikutin. Dulu tuh aku awal maba itu belum ikut organisasi apa sih Kak, baru ini. Oke, berarti karena dia tuh mengalami prokrastinasi itu kayak baru akhir-akhir ini dari semester 1 itu
karena dia masih bisa mengatasi semua masalah akademik karena dia. Iya kak. Kalau boleh tahu sejak kapan itu karena dia merasakan mengalami prokrastinasi tersebut? Sejak awal semester kayaknya, iya awal semester kelas semester 3 awal banget itu. Karena dia mengalami ini dari awal semester 3. Lalu pernah ada nggak situasi di mana karena dia itu berhasil tidak menunda-nunda tugas tersebut? Pernah kak. Yang kadang kan aku kan emang waktu kan temennya memang banyak ya kak. Mungkin ada dari awal ngerasa kayak aku ketemu orang banyak, terus nemuin beberapa kepribadian orang-orang gitu loh kak. Tapi ada kayak beberapa temen aku yang kayak mungkin memotivasi aku sendiri untuk lebih semangat, ada dorongannya buat untuk motivasi belajar aku. Kadang dia juga sering ngajak aku belajar bareng, terus kadang juga ngerjain tugas bareng. Jadi kayak kalau semisal tugasnya udah selesai dari awal itu ya ngerasa lebih plong aja gitu kak. Itu sih yang aku rasain. Oke, baik. Karena dia pernah mengalami kayak nggak menunda tugas tuh ketika mempunyai dorongan atau pengaruh dari lingkungan pertemanan karena dia. Iya kak, seperti itu. Menurutmu kayak dari situasi tersebut kayak apa sih yang hal yang paling beda dengan diri karena dia sendiri, karena dia yang sekarang? Kayak dulu kan kayak ada dorongan dari teman nih, karena dia jadi bisa mengerjakan tugasnya itu kayak lebih semangat. Sedangkan kalau sekarang kan lebih sering menunda tugas. Itu perbedaannya apa sih kak? Nanti kalau boleh tahu. Perbedaan dulu dan sekarangnya. Iya. Kalau dulu tuh rasa kayak ya tadi rutinitas berjalan dengan lancar, aku juga tidurnya lebih awal, terus semuanya itu bisa aku kerjain dan nggak pernah yang ngalamin telat tugas. Kalau dibanding dari sekarang itu kayak bener-bener udah jam tidurku kayak hancur, terus tugas juga sampai telat, ya banyak tugas kayak gitu. Jadi kayak ngerasa penat banget gitu. Berarti perubahannya lumayan signifikan ya, karena dia dari yang awalnya kayak masih punya semangat untuk mengerjakan tugas, sekarang kayak lebih sering menunda-nunda. Nah lalu apakah untuk saat ini karena dia merasa kurang mendapat motivasi atau dorongan dari teman karena dia sendiri atau gimana? Iya sih kak, mungkin karena teman-teman juga kayak merasa udah pada sibuk gak ya, udah pada sibuk, terus nggak kayak dulu pas waktu semester satu itu kan masih awal maba ya kak. Jadi ngerasa kayak banyak temennya gitu, jadi kayak udah semua masing-masing gitu kak. Oke, kalau misal karena dia ini percaya nggak kalau suatu saat nanti tuh ada keajaiban besok atau mungkin hari depannya lagi, percaya nggak kalau bakalan ada keajaiban gitu? Keajaiban ya kak. Temennya sih menurut aku percaya aja sih kak. Soalnya kalau misal kita punya masalah ya kak, tapi kalau kita ada usaha keinginan untuk berubah, itu pasti nggak mungkin kita nge-stuck itu terus. Pasti ada keajaiban kalau masalah itu bakal hilang karena adanya usaha kita sendiri. Tapi kalau misal kebalikannya, jadi tergantung kayak usaha kita sendiri gitu loh kalau menurut aku gitu. Oke, betul sekali. Karena dia keajaiban itu bisa datang kalau ada kemauan dari diri karena dia sendiri. Lalu misal karena dia bayangkan nih, kayak misal nanti malam nih bakal terjadi kayak keajaiban. Kalau besoknya kamu bangun pagi tuh kamu udah nggak punya nih kebiasaan menunda-nunda tugas. Kira-kira hal pertama yang karena dia rasakan itu bagaimana? Perbedaannya gimana?
Ya mungkin ya tadi bisa tidur lebih awal, terus bisa jalanin rutinitas aku, olahraga, terus juga organisasi, terus juga bisa main sama temen gitu loh Kak. Seperti hidupannya dia bakal lebih balance gitu. Iya Kak, balance. Lalu yang mau karena dia lakukan secara berbeda di pagi hari itu, hal pertama yang mau dilakukan apa? Mungkin misal aku bangun di pagi hari dalam keadaan keajaiban itu muncul, mungkin aku ngerasa senang aja sih Kak untuk kegiatannya. Paling ya yang jalanin rutinitas aku yang awal dulu kayak semester 1 gitu. Oke. Lalu perasaan karena dia sendiri saat menjalani hari-hari tanpa menunda tugas, kira-kira gimana perasaannya nanti? Ya senang, terus tenang, ya pokoknya merasa senang aja Kak, senang tenang gitu. Jadi nggak ada kayak kecemasan, rasa stres itu nggak ada gitu. Merasa lebih enjoy saat menjalani hidup sehari-hari. Iya, enjoy. Oke. Kalau mau buat tujuan mana yang menurut karena dia itu paling penting untuk difokuskan terlebih dahulu dalam sesi konseling kali ini, kayak yang karena dia harapkan tuh dari sesi konseling ini tuh apa? Tentunya bisa ngatur waktu sih kalau aku. Lebih manajemen waktu berarti. Iya Kak. Kalau dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin karena dia untuk menjalani perubahan tersebut? 1 dari apa Kak? Oh, kayak 0 tuh kayak untuk nggak yakin, kalau 10 tuh sangat yakin untuk mencapai tujuannya. Kalau untuk mencapai tujuannya tentunya 9 sih Kak, karena sangat yakin gitu Kak. Jadi sangat yakin ya. Apa sih yang membuat keyakinan karena dia itu mencapai angka 9? Karena dari keinginan diri aku sendiri sih Kak, soalnya aku benar-benar udah capek banget ngerasa jalanin hari-hari yang seperti ini. Apalagi waktu kemarin pas aku lupa ngumpulin tugas itu, benar-benar kayak ngerasa bersalah itu, ngerasa banget kayak aku tuh ngerasa bersalah pokoknya deh Kak gitu. Dia merasa capek, merasa bersalah kalau menunda tugas itu bakalan terjadi terus-menerus begitu. Lalu kalau motivasi dari diri karena dia sendiri untuk mencapai keyakinan tersebut, mencapai tujuan tersebut gimana? Kan tadi kan karena dia kan dapatnya tuh dukungan dari orang tua sama teman sebaya ya. Kalau dari diri karena dia sendiri gimana? Kalau dari diri aku sendiri berarti ya kayak keyakinan dari diri aku sendiri, karena aku yakin aku kayak pengen berubah, soalnya balik lagi jadi kayak ngerasa aku udah muak banget di hari-hari akhir-akhir ini gitu Kak, dari semester 3 ini gitu. Ada keyakinan dari aku diri aku sendiri gitu. Kan itu kan dari keyakinan karena dia nih. Kalau dari keyakinan kemampuan karena dia sendiri, kayak karena dia itu mampu nggak untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau dari kemampuan aku sendiri Iya. yakin sih Kak, soalnya apa ya, dari tadi juga pas Kakak bilang ada nggak di hal-hal aku berhasil ya Kak, itu aku bisa ngerjain semuanya tuh di awal Kak, jadi nggak ngerasa kayak bener-bener nolak nugas Kak, jadi gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku tuh yakin sama kemampuanku kalau aku tuh bisa menghadapi ini gitu. Boleh ceritakan lebih lanjut nggak ketika karena dia berhasil mengerjakan tugas lebih awal? Bisa ngerjain tugas dari awal ya. Iya.
mungkin ada dorongan-dorongan dari apa ya, tugas lainnya. Kalau dari diri aku sendiri kayak ngerasa apa ya, mungkin saking pernah sih Kak di masa-masa kayak banyaknya tugas, terus aku tuh pengennya kayak ngerjain lebih awal dulu tapi itu kayak mut-mutan Kak, nggak apa namanya, nggak secara terus menerus gitu. Berarti waktu karena dia bisa mengerjakan dari awalnya kan katanya tadi karena dia mut-mutan kan. Gimana sih cara karena dia mempertahankan mood tersebut waktu berhasil mengerjakan tugas dari awal? Mempertahankan mood ya Kak. Iya. Kalau aku apa ya, sesuai sama suasana yang diri aku sendiri. Kayak kan nggak tahu ya Kak, aku juga kadang bingung sama diri aku sendiri, kadang kayak ngerasa kesel sampai, apalagi kayak masa-masa kayak mens, apalagi cewek itu kan kayak emangnya berantakan gitu loh Kak. Tapi kalau misal udah seneng, mungkin ada sesuatu hal yang bikin aku suka, itu ya itu yang bisa jaga mood aku. Nah, tadi kan karena dia bilang sesuatu hal yang karena dia suka. Nah, boleh nggak aku tahu apa sih hal yang karena dia suka biar moodnya bisa terjaga? Ketika kalau dari si akademiknya, ketika aku merasa kayak dapat nilai bagus sih Kak, kayak kemarin itu sempet dapat nilai bagus. Ini kayak bukannya aku sombong ya Kak, dibanding sama teman-teman itu juga kan kayak nilaiku tuh paling tinggi, jadi kayak merasa senang banget. Itu pencapaian yang luar biasa ya karena dia mendapatkan nilai tertinggi di kelas. Itu udah pencapaian luar biasa. Nah, lalu dari diri karena dia sendiri itu apa yang bisa karena dia manfaatkan untuk mencapai tujuan ini dari keadaan tersebut? Maksud saya tuh kayak kan tadi kan karena dia bilang kan kayak karena dia itu udah bisa mendapatkan nilai tertinggi di kelas, udah pernah mengerjakan tugas lebih awal. Nah, dari hal itu tuh apa yang bisa karena dia tiru untuk membuat karena dia tuh bisa mengerjakan tugas lebih awal lagi seperti sebelumnya? Ditiru Ya, hal apa yang bisa ditiru kayak waktu karena dia mendapatkan hal itu semua tuh apa yang karena dia lakukan sebelumnya? Mungkin dari rutinitas tersebut tuh bisa karena dia tiru untuk mengatasi solusi karena dia menunda-nunda tugas. Sebenarnya kalau ini kan kembali lagi ya Kak ke teman juga, kayak kadang ngerasa kayak teman-teman belajar ini sini ikut loh Kak, kayak ikutan juga kan. Terus dari itu saya tadi juga belum bilang juga ya kan, saya itu orangnya perfeksionis kan, jadi saya merasa kayak gitu. Karena dia merasa perfeksionis, terus juga itu juga dari pengaruh teman. Untuk teman karena dia sendiri saat ini tuh mendukung karena dia untuk mengerjakan tugas lebih awal atau enggak? Untuk saat ini ya. Saat ini ada yang mendukung, ada yang enggak. Soalnya teman saya banyak Kak. Karena dia, kalau boleh tahu, karena dia lebih mengikuti yang mendukung atau yang enggak? Dua-duanya saya ikutin Kak. Oke, kan tadi kan karena dia kan tujuannya mau untuk lebih bisa manage waktu supaya tidak menunda-nunda tugas-tugas. Mungkin kedepannya karena dia bisa lebih mengikuti teman yang mendukung, bisa untuk kedepannya mungkin karena dia bisa mengikuti teman yang lebih mendukung untuk karena dia mengalami perubahan supaya tujuan karena dia tercapai. Ya sih Kak, mungkin soalnya tuh kadang tuh merasa kayak teman-teman yang benar-benar apa ya, fokus sama yang bisa mendukung aku tuh kayak teman-teman itu nggak asik, kurang, bukan nggak asik ya Kak, kayak kurang asik. Itu dari diri aku sendiri sih Kak, menurut aku sendiri ya Kak, kalau memandang mereka gitu. Tapi nanti aku insya Allah mau nyoba
sama kakak terkait mungkin bisa dialihkan ke teman yang bisa membuat mendukung aku gitu. Oke, dari semua permasalahan yang karena dia alami kayak menunda-nunda tugas itu dengan tujuan untuk karena dia itu sendiri memiliki tujuan untuk memiliki manajemen waktu yang lebih baik supaya bisa mengurangi perilaku karena dia yang prokrastinasi tersebut. Sampai sini apakah karena dia ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada hal yang mau dibicarakan? Sudah cukup. Oke, untuk pertemuan kali ini karena sudah 40 menit kita cukupkan sampai sini. Mungkin kita untuk pertemuan berikutnya kita bisa jadwalkan karena dia bisanya hari apa dan jam berapa untuk minggu depan. Hari mungkin Senin aja ya kak, soalnya depan tuh udah mau pulang. Berarti jamnya sama kayak hari ini atau? Iya samain aja kak ya. Oke, berarti pertemuan selanjutnya kita adakan di hari Senin jam 1 ya karena dia. Iya kak. Oke, sebelumnya terima kasih karena dia sudah mau datang ke sini menceritakan semua yang karena dia alami untuk mau berbagi cerita ke saya. Boleh nggak saya tahu apa yang karena dia rasakan setelah mengikuti sesi konseling ini? Ya jujur aja ya apa ya kak, rasa senang aja gitu loh kak, udah ada yang dengerin gitu loh kak kalau kesah aku. Jadi aku selama ini belum berani bilang sama teman-teman gitu kalau aku tuh pernah ngelakuin masa plong aja gitu cerita sama mereka. Oke, berarti karena dia merasa lebih plong setelah mengikuti sesi konseling. Oke, karena dia merasa lebih plong setelah mengikuti sesi konseling ini. Lalu untuk sesi konseling selanjutnya saya harap kedatangan karena dia lagi ya karena dia. Kalau ada perubahan jadwal gimana kak? Soalnya kan nggak tahu. Apakah nanti konfirmasi ke kakaknya aja boleh? Boleh, nanti langsung WA aja kalau misalkan karena dia sendiri misal hari Senin ada kendala tiba-tiba nggak bisa berangkat mengikuti sesi konseling, karena dia nanti bisa WA pribadi ke saya. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Cukup kak. Oke, terima kasih ya karena dia. Sampai jumpa minggu depan. Iya kak, sampai jumpa.